Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Halo. Apa kabar semuanya, Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua Anda dalam keadaan sehat. Yang apabila ada yang kurang sehat, mudah-mudahan semoga sembuh dan semoga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anda semuanya masih ingat sama Ibu ya? Masih kenal? Alhamdulillah masih pada kenal. Nanti takutnya lupa, Ananda perkenalkan lagi nama Ibu Ana Hasanah ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam ya di semester di kelas 2 untuk yang pertama kalinya ini. Ananda semua di hari yang bahagia ini Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua, begitu juga kepada Bunda yang selalu mendampinginya karena sudah senantiasa untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan untuk pembelajaran pertama pendidikan agama Islam ini yaitu tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak semuanya, sebelum ke pembelajaran, marilah kita sejenak untuk berdoa terlebih dahulu, yaitu kita membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku kepahaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Anda semua, selanjutnya Ibu akan memberitahukan dulu yaitu tujuan pembelajaran hari ini ya. Sebelum kepada materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini itu apa ya. Anda semua, apa sih tujuan belajar bahwa kita itu tadi yaitu tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW ya. Tujuan yang pertama, kita melalui pembiasaan peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati. Artinya kita dalam pembiasaan itu bisa meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW. Pembiasaan seperti apa ya? Berarti kita di sini bersalawat, terus beribadah ya, seperti itu juga termasuk pembiasaan ya, seperti itu. Berkata yang baik dan yang benar seperti ya. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui pembiasaan peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur dengan benar. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini Ananda bisa membiasakan untuk bersikap jujur dengan benar ya kepada siapapun. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, walaupun kita belajar dengan jarak yang jauh, diharapkan Ananda semua dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Walaupun kita tidak bertatap muka ya, tapi Ananda tetap bisa menyebutkan sikap terpuji keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dan yang keempat, melalui pembelajaran jarak jauh ini juga diharapkan Ananda dapat menjelaskan sikap jujur dan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ananda bisa menjelaskan kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun ya, bisa menjelaskan, bisa bercerita seperti itu. Dan yang kelima, melalui pembelajaran jarak jauh ini atau daring ini, Ananda pun diharapkan bisa menceritakan bagaimana sikap terpuji yang kita teladani dari kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dan selanjutnya kita ke materi. Nah, di sini ke materi kita yaitu tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Ya. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nah, dari judulnya aja kita udah jelas bahwa sikap. Nah, berarti sikap itu adalah perilaku ya, ataupun
budi pekerti. Nah, boleh ya sikap kita bagaimana sikap jujur kita kepada sesama. Nah, kalau ini kita bercerita tentang menjelaskan tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Sebelum ke pembahasannya, mari kita mengenal Nabi kita dulu. Ya, Ananda masih ingat kan? Siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW itu? Nah, Ananda mungkin masih ingat tepuk Nabi Muhammad. Ada yang masih ingat tepuk Nabi Muhammad? Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kembali ya. Tepuk Nabi Muhammad. Nabiku, Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah. Ibunya Siti Aminah. Lahirnya di Mekah. Harinya hari Senin. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Nah, mungkin Ananda Ibu ingatkan lagi ya, itu adalah tepuk tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Ananda semua, siapa sih itu Nabi Muhammad SAW yang selalu kita sebut-sebut di dalam sholat kita ya? Setiap kita berdoa kita menyebutkan itu nama Nabi Muhammad SAW. Nah, Ananda semua, Nabi Muhammad SAW adalah seorang laki-laki yang dipilih Allah dan diutus Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita menyempurnakan akhlak umatnya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang laki-laki. Dan Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia yang sama seperti kita. Makan, minum, tidur, mempunyai keluarga ya, seperti itu, sama dengan kita. Bedanya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang dipilih oleh Allah secara langsung dan diutus Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir dari yang kita ketahui bahwa jumlah nabi dan rasul itu ada 25 nabi. Nah, yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu adalah siapa tadi? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana sikap Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Nah, Ananda, Nabi Muhammad SAW sangat terkenal dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Setiap perkataan dan perbuatannya dia terkenal sangat jujur. Ya. Dalam hal segi apapun Nabi Muhammad selalu berkata jujur. Dalam segi apapun Nabi Muhammad selalu berbuat jujur. Ya. Dengan kejujuran itulah sehingga Nabi Muhammad diberi gelar yaitu Al-Amin. Nah, Al-Amin itu sendiri artinya adalah dapat dipercaya. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nah, Ananda semua, sejak kecil pun Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat jujur. Ya, mulai dari kecil Nabi Muhammad sudah memiliki sifat jujur. Nah, kita juga sama ya, kalau dari kecil kita pun harus memiliki sifat jujur seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau terkenal sebagai pedagang yang jujur, pengembala yang jujur ya, sebagai juga pemimpin yang jujur. Ketika kecil Nabi Muhammad selalu mengembala juga dengan jujur. Terus juga setelah agak dewasa sedikit, Nabi Muhammad ikut berdagang sama pamannya, dia selalu jujur. Begitu juga setelah berdagang sendiri, Nabi Muhammad selalu jujur ya. Tidak pernah berbohong sedikit pun, seperti itu ya. Juga Nabi Muhammad terkenal sebagai pemimpin yang jujur. Nah, anak-anak semua, itu adalah salah satu contoh sikap kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dari pembahasan ini kita harus bisa meneladaninya sifat Nabi Muhammad tersebut. Pertama, kita juga harus selalu jujur dalam berkata. Kita juga harus jujur dalam segala perbuatan kita ya. Sedikit-sedikit kita belajar
mulai misalkan di rumah, kita tidak boleh berbohong kepada orang tua kita, kepada mama ataupun kepada ayah, kepada saudara yang ada dimanapun kita berada ya, seperti itu. Nah, sehingga Nabi Muhammad pun menyuruh kepada kita untuk selalu bersikap jujur. Nah, kita itu harus bersikap jujur karena itu adalah kita ada disuruh oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Kita patut mengikuti apa yang disuruh oleh Rasul kita, oleh Nabi kita, karena kita adalah sebagai umatnya. Ya. Kepada siapa saja sih kita harus jujur itu? Nah, anak-anak semuanya, pertama, ingat yang pertama kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, kita selalu melakukan, misalkan contohnya beribadah, sholat tepat waktu ya, melakukan sholat tepat waktu. Walaupun misalkan ayahnya tidak tahu, tidak bisa melihat, ibu nggak bisa melihat, bu guru tidak bisa melihat kalian beribadahnya tepat waktu atau tidak, tetapi kalau kita jujur sama Allah, Allah maha melihat ya, seperti itu. Kita bisa berbohong di dalam mulut kita, tapi dalam hati kita tidak bisa berbohong ya. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada dalam segala sesuatu yang apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Nah, itu juga harus jujur pada diri sendiri. Kita misalkan seperti ini, kita berkata mau bohong sekarang, walaupun orang lain itu nggak tahu kalau kita itu berkata bohong ya, tapi yang tahu hanyalah diri kita sendiri. Berarti kalau kita berkata bohong, berarti kita telah membohongi, pertama membohongi Allah, kedua membohongi diri sendiri, yang ketiga juga membohongi orang lain, seperti ya. Yang ketiganya, kita harus jujur kepada orang tua ya. Setelah kepada Allah, pada diri sendiri, kita juga harus jujur kepada orang tua ya. Jujur dalam perkataan ataupun dalam perbuatannya. Jujur kepada guru. Nah, ya Ananda juga jujur kepada guru. Kalau kata ibu guru, siapa yang belum melaksanakan misalkan tugasnya, PR-nya misalkan, kita jujur saja, ibu aku belum mengerjakan. Kenapa? Bilang saja yang sejujurnya kenapa. Misalkan tidak bisa mengerjakannya, atau juga lupa karena ketiduran, atau emang malas ya, jujur kepada guru juga sama. Yang kelima, jujur kepada semua orang yang ada di lingkungan kita dan dimanapun kita berada. Nah, Anda semua, walaupun kita tidak kenal dengan orang itu, tapi tetap kita harus selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Anda semuanya, apa sih jujur itu? Nah, ada yang tahu jujur itu apa? Jujur artinya berkata atau melakukan sesuatu dengan benar, sesuai dengan yang apa kita lakukan, sesuai dengan yang kita ucapkan, yaitu jujur ya. Lawan dari jujur adalah bohong. Nah, kadang jujur lawannya adalah bohong atau dusta. Jujur itu adalah benar ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus benar. Segala sesuatu yang kita ucapkan itu harus benar. Kalau ucapan kita salah, berarti kita berbohong. Nah, seperti itu. Jadi, jujur artinya berkata atau melakukan sesuatu dengan benar. Nah, dan lawan dari kata jujur tersebut adalah bohong. Nah, itu ya, anak-anak semua perlu diingat bahwa ini yang di sana yang ibu pakai awan-awan itu, anak-anak semua harus diingat. Itu adalah pengertian dari jujur, dan kebalikan dari jujur itu atau lawan dari jujur itu adalah bohong atau dusta. Nah, seperti itu ya anak semuanya. Jadi sekali lagi, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, sikap Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladaninya, kita harus mencontohnya, kita harus mengikutinya ya, seperti itu. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang benar-benar jujur, sehingga diberi gelar
al-amin. Nah itu ya sekilas tentang jujur atau tentang sikap Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya nih di sini ada sikapku. Dalam sikapku ini aku selalu berkata dan berbuat jujur. Nah, benar gak selalu berkata dan berbuat jujur? Nah, untuk membuktikannya di sini Ibu memberikan tugas sikapku untuk ditulis di buku tulis PAI ya. Jangan disatukan dengan buku tematik. Pisah buku PAI khusus ya. Biar gampang nanti dalam pengoreksiannya. Nah, Ananda semua silakan Ananda tuliskan sikap Ananda di sesuai dengan yang Ibu perintahkan. Nah, yang pertama, contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di rumah. Nah, kira-kira apa ya contohnya sikap yang pernah Ananda lakukan di rumah itu, sikap jujur itu apa? Boleh nanti dibimbing sama orang tuanya, sama mamanya di rumah ya, boleh diisinya. Dan yang kedua, contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di sekolah. Mungkin ketika dulu di kelas 1 ya, Ananda ketika di sekolah pernah melakukan sikap jujur apa ya, boleh ditulis ya seperti itu. Boleh Ananda contoh sikapnya nggak usah banyak-banyak, satu aja ya. Contoh di rumah satu, contoh di sekolah satu, dan contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di lingkungan masyarakat. Itu juga cukup satu saja contohnya, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti Ananda ini tulis sesuai yang Ibu contohkan di slide Ibu ini ya. Tulis dulu di atas, misalkan boleh pakai angka 1 atau pakai simbol apa, contoh sikap jujur yang pernah aku lakukan di rumah. Di bawah jawabnya ini. Nah itu ya, itu tentang tugas sikapku. Itu adalah penilaian sikap nantinya ya, Ananda harus kerjakan, dibantu ataupun dibimbing oleh orang tuanya seperti itu. Selanjutnya ya, di sini ada mengamati. Yuk kita mengamati gambar-gambar yang ada di sini. Amatilah gambar di bawah ini dan tulislah cerita bergambar tersebut dengan bahasamu sendiri. Jangan menggunakan bahasa siapa-siapa, bahasa Ananda aja. Apa bahasa Ananda itu gimana ya, beda bahasa orang tua dengan bahasa anak-anak itu pasti berbeda ya. Silakan Ananda amati gambarnya. Di sana ada 4 gambar. Ke-1 menceritakan tentang apa. Mungkinlah jangan banyak, Ananda cukup 1 baris aja menceritakan. Gambar pertama, misalkan gambar pertama itu sedang apa ya, ceritakan. Gambar pertama, gambar titik 1 misalkan tentang anak-anak ketika istirahat bermain di halaman sekolah. Itu contohnya, misalkan boleh Ananda pakai bahasa Ananda sendiri gimana saja ya seperti itu. Selanjutnya ke gambar yang kedua. Nah, Ananda gambar kira-kira itu gambar apa ya? Ada anak-anak, ada yang lagi nungging, ada yang jalan. Nah, kira-kira gambar apa? Sedang dilakukan oleh anak tersebut sedang apa gitu ya. Kemudian gambar ketiga. Gambar ketiga itu ada bu guru dan siswa. Nah, itu apa ya yang sedang dilakukan si siswa dan bu guru tersebut, kira-kira sedang berbicara apa? Nah, nanti Ananda tuliskan. Dan yang keempat, gambar yang keempat di sana ketika suasana di kelas setelah istirahat, bu guru misalkan tentang lagi apa ya seperti itu. Jadi silahkan Ananda juga tuliskan gambar ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Diamati dulu gambarnya, dilihat dengan teliti. Gambar ke-1 itu sedang apa, ke-2 sedang apa, ke-3 sedang apa, dan ke-4 sedang apa. Jadi gambarnya runtut ya. Ini cerita bergambarnya, nanti Ananda ceritakan di bawahnya dengan bimbingan orang tua di rumah ya, seperti itu. Selanjutnya ya, kita ayo menyanyi Ananda semua. Di sini ada sebuah lagu, judul lagunya Aku Anak Jujur. Nah, aku anak jujur ya. Alhamdulillah kita semua insya Allah adalah anak yang jujur. Nah, ada lagunya adalah lagu Pelangi-Pelangi. Ananda mungkin bisa semua ya.
lagu pelangi-pelangi pasti tahu. Nah sekarang kata-kata pelangi-pelanginya itu diganti dengan aku anak jujur ya. Ananda silakan didengarkan benar-benar disimak. Ibu akan mencontohkan nada lagu tersebut ya. Pertama, jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, itu lirik lagunya ya, nada lagunya kira-kira seperti itu. Mungkin nanti Ananda ada yang lebih bagus suaranya, nadanya juga ada yang lebih bagus, nanti dibimbing sama orang tua di rumah. Sekali lagi yuk kita nyanyi berbarengan. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Iya, itu contoh nyanyiannya ya, seperti itu. Nah, Ananda semua itu tugas-tugas yang ibu berikan. Nah yang pertama tadi sikapku Ananda tulis di buku PAI. Yang kedua mengamati gambar, sama Ananda juga mengamati gambar. Nanti kalau di buku nggak usah digambar ya, dilihat gambarnya. Ananda tulis di buku, tulis aja gambar ke-1 ini ceritanya, gambar kedua dan ini nih, gambar ketiga ini, gambar keempat ini. Tapi Ananda dilihat, nanti dibuka lagi video ini atau Ananda screenshot biar gampang ya nanti untuk melihat gambarnya. Kalau nanti juga ibu kirim deh gambar ini tugasnya ya. Ini tugas tadi sikapku, dan ini cukup Ananda fotokan aja. Fotokan tugasnya, nanti dikirim ke ibu pakai nama, inget ya, pakai nama. Nah, pakai nama bukunya. Terus untuk ayo menyanyi, tugas Ananda silakan nyanyikan lagu ini. Kalau yang belajarnya berkelompok, silakan nyanyinya berkelompok saja ya, satu kelompok sambil berdiri, boleh pakai gerakan satu kelompok. Kalau misalkan Ananda belajarnya di rumah, sendirian di rumah, atau cukup sama dengan ayah atau sama bundanya di rumah, ya itu berarti nanti di videonya berarti sendiri ya Ananda. Itu berarti untuk ayo menyanyi ini Ananda di video ya ketika menyanyinya, seperti itu. Yang pertama, tugas yang pertama sikapku dan mengamati, itu difotokan aja hasilnya. Untuk tugas menyanyi ini Ananda direkam ya di video itunya ketika Ananda menyanyinya, dan dikirimkan ke ibu ya, atau boleh melalui grup ya, melalui grup WA yang udah ada, grup kelas. Nah seperti itu bisa ya bunda-bunda semuanya untuk mendukung anak-anaknya dalam belajar ini. Insya Allah semuanya kita dimudahkan, amin. Nah alhamdulillah Ananda semua, pembelajaran hari ini udah selesai ya. Kita mudah-mudahan ada manfaatnya pembelajaran hari ini dan menjadi ilmu buat Ananda semua dan buat kita semua yang ikut pembelajaran hari ini, amin ya rabbal alamin. Nah sebelum ditutup sama ibu, marilah kita berdoa dulu. Berdoa setelah belajar ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan di pembelajaran PAI dengan materi yang berbeda. Dadah.